akan segera berkirim surat ke Presiden, ya, CQ Menteri Dalam Negeri sebagai masukan agar ketentuan pasal 41 ayat 3 huruf C PP 43 2014 itu segera direvisi, Pak Liman. Jadi cukuplah pembatasan calon itu dibatasi minimal saja ya. Minimal 2 calon, karena itu penting pembatasan minimal, Pak Liman, dalam rangka untuk menghindari rekayasa dari pihak tertentu sehingga hanya muncul calon tunggal. Kan begitu. Bumbung kosong. Bumbung kosong akhirnya kan. Makanya menurut saya penting dibatasi minimal calon 2 itu sehingga benar-benar ada pemilihan. Nah, tapi pembatasan maksimal itu menurut saya tidak perlu itu. Sesungguhnya, Pak Liman, itu kan kewenangan DPR sesungguhnya. Aslinya ya. Karena yang itu kan menyangkut perlindungan dan pembatasan hak asasi manusia. Dan itu mestinya di undang-undang. Nah, di undang-undangnya nggak membatasi itu, Pak Liman. PP-nya malah membatasi. Di undang-undang tidak membatasi itu. Enggak, iya. Mestinya Dewan, sebetulnya Pak Rektor ingin mengatakan mestinya Dewan reaktif dong dengan masalah ini gitu ya. Tersinggung tuh Dewan. Mestinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Rahman Haris di acara Sandasan. Pemirsa, hari ini menindaklanjuti respon dari anggota Komisi A. Saya mencoba untuk menghubungi Pak Rektor UTM karena UTM ini adalah bagian tak terpisah dari perkembangan kebudayaan, perkembangan kehidupan bermasyarakat di Madura. Dan yang kita akan bicarakan ini adalah pembicaraan yang sedang hari ini sedang tren ya, bukan hanya tren, sedang viral gitu ya. Viralnya bukan sesuatu yang baik, tapi justru sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan. Assalamualaikum Pak Rektor. Salam tuh berkata. Mohon maaf Pak Rektor, mengganggu waktunya sebentar Pak Rektor. Oh, nggak apa-apa. Karena saya merasa ini penting sekali Pak Rektor. Nggak apa-apa Pak Rektor ya. Siap Pak Liwan. Pak Rektor, mengawali dari Pak Rektor mungkin sudah melihat, memperhatikan, bukan hanya melihat, tapi memperhatikan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Bangkalan terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Bangkalan. Dari awal sampai tahapan hari ini sudah banyak dinamika yang terjadi, bahkan 5 hari yang lalu gitu ya sudah terjadi korban pembajakan macamnya. Pak Rektor melihat hal semacam ini sebetulnya dari perspektif akademis gitu ya, apa sebetulnya yang memicu keadaan semacam ini Pak Rektor? Ya, sebenarnya beberapa kali sudah kami sampaikan di berbagai forum, Pak Liman, ya, bahwa pengaturan tentang pemilihan kepala desa serentak yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada satu sisi itu ada kemajuan, tapi di sisi yang lain, khususnya yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa serentak, itu ada beberapa catatan kritis yang harus menjadi perhatian kita bersama. Ya. Contoh misalnya Pak Liman, pilkades di bawah rezim Undang-Undang 6 2014 itu kan diatur secara serentak. Ya. Tapi pembentukan panitianya itu diserahkan ke masing-masing desa. Ya, betul. Gitu loh. Ya. Mestinya kalau ini serentak kan harus ditarik ke atas. Harus ditarik ke kabupaten mestinya. Mestinya ya. Yang biar ada keserentakan itu ya. Betul, iya. Iya ya. Ada semacam perspektif yang linier gitu ya. Diserentakkan justru diserahkan parsial gitu Pak. Betul, iya. Jadi ini diatur serentak, tapi pembentukan panitianya diserahkan ke masing-masing desa, ke BPD masing-masing. Nah, akibatnya apa? Jadi membentuk panitianya saja sudah tarik-menarik, sudah macam-macam. Ada yang dibentuk hari ini, ada yang besok, bahkan ada yang tidak mau membentuk. Kan betul. Jadi pembentukan panitianya akhirnya tidak serentak. Mestinya bagaimana Pak Rektor? Nah, mestinya tarik ke kabupaten. KPU jadi, maksudnya? Jadi ada 2 opsi, bisa panitia kabupaten. Ya, jadi undang-undang itu mestinya mengamanahkan ada pembentukan panitia kabupaten. Nanti panitia kabupaten yang membentuk panitia di masing-masing desa. Bukan BPD lagi? Bukan BPD,
tapi panitia kabupaten. Jadi nanti hierarki itu. Jadi kendali panitia itu ada di panitia kabupaten. Atau kalau tidak mau buat panitia kabupaten, ya serahkan kewenangan itu kepada KPU. Sebagai penyelenggara elektoral ya? Iya, jadi titipan kewenangan ke KPU. Ya, Karena kan memang pekerjaannya KPU menyelenggarakan pemilu. Nah, Pilkades ini secara substansial kan pemilu, walaupun rezim hukumnya bukan pemilu. Iya, betul. Tapi substansial kan pemilu. Jadi misalnya dipikir daripada bentuk panitia kabupaten nanti malah terjadi inefisien karena masih harus bentuk lembaga baru, ya udah serahkan aja ke KPU. Pak Rektor melihat ini pembentukan panitia masih diserahkan kepada masing-masing desa, dalam konteks ini adalah BPD, tidak diserahkan kepada pemerintahan kabupaten untuk secara serentak membentuk sebuah panitia khusus atau dititipkan ke KPU, bagian dari sesuatu yang andil menciptakan suasana ini. Ya, salah satunya, jadi tidak hanya keserentakan yang akhirnya berpotensi terganggu kalau itu diberikan ke panitia desa, tapi juga netralitas panitia. Karena BPD ya faktanya di berbagai desa, di banyak desa itu BPD itu banyak diisi oleh orang-orangnya incumbent. Ya, akibatnya BPD dalam membentuk panitia pemilihan kepala desa itu ya banyak akhirnya linear dengan kepentingan incumbent, disesuaikan dengan kepentingan incumbent gitu, sehingga secara konsep kan tidak persoalan Pak Dokter, itu sebetulnya kan praktek yang ada realitasnya yang semacam itu, tapi secara konsep BPD itu kan tidak boleh sebetulnya untuk mendominasi gitu ya, untuk mengakomodir kepentingan incumbent. Betul ya. Jadi secara teoritik memang BPD itu kan perwakilan dari masyarakat, ya dari unsur masyarakat yang ada di desa itu, dan merupakan lembaga tersendiri yang bersama-sama dengan kepala desa punya fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa. Cuma prakteknya kan seperti BPD, itu. Iya. Sulit untuk dihindari, Pak Rektor. Sulit untuk dihindari. Pak Rektor, di samping masalah pembentukan P2K di desa diserahkan kepada desa itu menjadi bagian kenapa terjadi dinamika yang semacam ini terjadi. Selain itu apa lagi Pak Rektor? Ya, jadi catatan kritis berikutnya itu ada di turunan Undang-Undang 6 2014. Dalam hal ini adalah PP ya, PP 43 2014 yang sudah sebagian diubah dengan PP 47 2015. Nah, khususnya pasal 41 ayat 3 huruf C ya dari PP 43 2014 itu mengatur tentang jumlah minimal dan jumlah maksimal calon kepala desa yang bisa ditetapkan. Pembatasannya betul. Iya, jadi minimal 2, maksimal 5. Maksimal 5. Nah, ini menurut saya tidak secara konstitusi inkonstitusional. Secara konstitusi inkonstitusional karena pembatasan calon maksimal 5 itu kan berkonsekuensi pada pembatasan hak asasi manusia, right to be kandidat. Jadi hak untuk mencalonkan itu akhirnya dibatasi. Padahal untuk menjadi calon itu adalah hak politik yang dijamin oleh konstitusi. Terhadap setiap warga negara ya. Dan pembatasan hak asasi manusia itu menurut pasal 28J UUD 45 itu hanya bisa dengan undang-undang. Lah ini kan dengan PP. Ini dengan PP. Itu pertama ya. Kedua itu Pak Rektor. Kedua, artinya persoalan yang kedua. Catatan kritis yang kedua. Iya betul. Ya, yang pertama terkait dengan pembatasan maksimal 5 calon itu kan inkonstitusional sebetulnya. Satu. Jadi yang pertama. Nah, yang kedua pembatasan maksimal 5 calon itu juga secara politik rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menutup masuknya calon dari lawan gitu ya, dari luar dirinya begitu ya, dari luar dirinya. Iya. Jadi dengan cara, dan ini banyak terjadi di berbagai desa, dengan cara dia memborong calon. Dia memborong calon yang memiliki kualifikasi nilai tinggi dari segi pendidikannya, dari segi usianya, dari segi pengalaman pemerintahnya, sehingga yang benar-benar calon
ya yang berpotensi jadi lawan itu bisa terjegal. Tidak mempunyai kesempatan karena sudah diborong caranya. Betul, iya. Ada dua, ada yang satu inkonstitusional karena memang membatasi hak politik dari warga negara. Yang kedua, pembatasan ini justru memberikan celah kepada kepada pihak tertentu ya, kepentingan politik yang mempunyai kekuatan di situ untuk menutup ruang, calon yang memang betul-betul potensial untuk berkompetisi. Betul. Oke, dua. Pak Rektor, dari kedua. Dan itu sudah terjadi di berbagai mana-mana. desa, di berbagai daerah. Bukan suatu yang rahasia, Pak Rektor. Betul. Ya. Dan bahkan tidak jarang yang akhirnya diikuti dengan aksi-aksi kekerasan, intimidasi, Pak Rektor. Iya. Pak Rektor, Pak Rektor kan Madura asli dan macamnya. Sebetulnya kalau dulu yang saya sempat dengar gitu ya, dan sempat saya saksikan juga, orang-orang Madura ini kalau melakukan hal semacam itu dianggap pribadi yang tidak blater ya, istilahnya kebalikannya blater, takut, penakut gitu ya, kalau tidak mau disaingi orang. Tapi sekarang ini menutup ruang orang untuk ikut bersaing itu menjadi kebanggaan, Pak Rektor. Tanggapannya, Pak Rektor? Ya, pertama ya, karena secara regulasi dia diberi ruang, kembali ke itu ya, Pak Rektor, untuk melakukan cara-cara seperti itu, yang akhirnya dia bisa memastikan menang sebelum pemilihan, kan begitu? Iya, betul. Iya, karena calon yang benar-benar berpotensi jadi rivalnya udah dicegah duluan, kan begitu ya. Dengan ruang regulasi yang mengatur pembatasan maksimal calon kepala desa itu jumlahnya ada lima, kan begitu ya. Nah, yang kedua, pilkades saat ini itu kan juga high cost, Pak Aliman. Ya, berbiaya tinggi gitu, dan bahkan di beberapa desa itu yang harga satu suaranya ada yang 1 juta. Informasinya begitu ya. Nah, sehingga kalau dia bisa misalnya menjegal calon masuk ke 5 besar, bisa dilakukan efisiensi ya. Nah, jadi efisiensinya luar biasa dia secara modal politik begitu. Sudah kebalik Pak ya. Sehingga akhirnya ruang regulasi yang membatasi maksimal 5 calon itu akhirnya banyak digunakan untuk hal-hal yang seperti itu, Pak Liman. Ya. Nah, makanya menurut saya ini harus segera direvisi. Pak Rektor, ini kan sudah jelas disaksikan, dilihat bahkan oleh UTM kan ini sudah terbuka dan terang benderang lah bahasa kasarnya. Terang benderang dampak dari kedua persoalan yang dikaji oleh UTM, satu yang tadi masalah keserentakan ya, yang satu keserentakan kepanitiaan, yang kedua adalah tentang masalah ini pembatasan calon. Ini kan sudah dikaji secara ilmiah dan oleh UTM, bahkan saya sekarang bicara dengan lambang UTM, Pak Rektor gitu ya. Perguruan tinggi ini kan mempunyai banyak fungsi kemasyarakatan dan macamnya. Apa yang ingin dilakukan oleh UTM sebagai perguruan tinggi yang berdiri di Bangkalan ya dan di Madura untuk minimal ya memberikan solusi terkait dengan perjalanan demokrasi yang sal-sal ini, Pak Rektor? Ya, pertama Pak Aliman, jadi sesungguhnya sudah banyak ya catatan-catatan kritis kami. Bahkan juga mahasiswa banyak yang menulis tentang catatan kritis terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu, Pak Aliman. Nah, secara spesifik karena khususnya yang terkait dengan pengaturan maksimal maksimal jumlah calon itu ada 5, telah memicu konflik ya di berbagai desa di beberapa daerah di Indonesia begitu, sehingga menurut saya yang terakhir peristiwa yang baru terjadi di Kabupaten Bangkalan 3 korban sampai menimbulkan 3 korban dan informasi kemarin sudah 2 yang meninggal. Dua yang meninggal ya. 1 masih dirawat kritis. Nah, ini kan menurut saya sangat serius akibat dari
regulasi yang menurut saya memberi ruang untuk disalahgunakan. Maka kami UTM akan segera berkirim surat ke Presiden, CQ Menteri Dalam Negeri sebagai masukan agar ketentuan pasal 41 ayat 3 huruf C PP 43 2014 itu segera direvisi, Pak Liman. Jadi cukuplah pembatasan calon itu dibatasi minimal saja ya. Minimal 2 calon, karena itu penting pembatasan minimal, Pak Liman, dalam rangka untuk menghindari rekayasa dari pihak tertentu sehingga hanya muncul calon tunggal. Kan begitu. Bumbung kosong. Bumbung kosong akhirnya kan. Makanya menurut saya penting dibatasi minimal calon 2 itu sehingga benar-benar ada pemilihan. Nah, tapi pembatasan maksimal itu menurut saya tidak perlu itu. Jadi ini memakai jalur mengirim surat ke Presiden CQ Permendagri. Betul. Jadi istilahnya Mendagri. jalur yang kami akan gunakan adalah executive review. Executive review. Ya, Tidak memakai jalur biasa ya. Bukan judicial review. Bukan judicial review ya. Karena executive review. Jadi sama ya dengan itu ya. Karena yang ada dalam pikiran saya, maklum bukan orang hukum. Yang ada dalam pikiran saya, satu-satunya cara untuk merubah itu adalah judicial review. Tapi ternyata di UTM sekarang memakai jalur executive review. Ini saya catat ini ya. Yang bukan orang hukum sama seperti saya pasti baru mendengarkan jalur ini, karena yang sebelumnya satu-satunya cara adalah judicial review. Dan UTM hari ini memakai jalur yang lain, executive review. Dan itu sama Pak Rektor ya. Bisa berdampak juga, artinya bisa juga direview kan? Oh iya dong, karena yang menyusun itu kan memang pemerintah toh. Kan itu dituangkan di pasal 41 ayat 3 PP ya, peraturan pemerintah. Kan yang buat kan pemerintah, presiden lah ya. Pemerintah lah dalam hal ini. Maka sesuai dengan asas contrarius actus, karena pemerintah yang buat, maka dia bisa merubah. Dan itu makanya kenapa kita memilihnya executive review, Pak Adiman, karena prosesnya lebih cepat. Betul. Pertama, jadi pertama prosesnya lebih cepat. Terus yang kedua, tidak perlu riwa-riwi sidang ya. Syarat legal standing, Pak Adiman. Oh itu, gitu. Iya, beda dengan judicial review. Kalau judicial review, untuk bisa mengajukan itu, pemohon itu kan harus memiliki, harus memenuhi syarat legal standing. Nah, dalam konteks pengaturan calon kepala desa, maka yang memiliki legal standing itu kan calon yang sudah dirugikan. Ya. Dia secara administratif memenuhi syarat, tapi akhirnya gugur karena nggak masuk 5 itu, gitu ya. Karena misalnya nilainya tidak masuk di 5 besar, sehingga dia harus gugur. Itu yang memiliki legal standing, atau jadi legal standing itu kan pihak yang dirugikan. Betul. Dirugikan itu bisa kerugian faktual, bisa kerugian potensial. Nah, kalau kerugian potensial itu adalah mereka yang berpotensi jadi calon. Walaupun masih belum mencalonkan, meskipun belum rugi gitu ya. Karena misalnya pilkadesnya belum diselenggarakan, tapi dia akan mencalonkan. Nah, dia kan potensial mengalami kerugian. Itu juga kalau bisa menjadi itu bisa dijadikan dasar untuk menjadi sebagai pemohon, Pak Diman. Nah, sedangkan kita kampus tentu secara faktual maupun potensial dalam konteks pencalonan kepala desa, kita kan tidak secara institusional kita kan tidak bisa. Tapi secara moral mempunyai tanggung jawab kan. Makanya akhirnya kita memilih executive review itu. Executive review. Pak Rektor, sampai detik ini sudah dikirimkan atau belum? Hari ini, Pak Lima. Hari ini, alhamdulillah. Baru saja kita selesai konsep. Nanti Lingkar Jatim bisa dapat kopi suratnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya memang ujuk-ujuk pemirsa. Ujuk-ujuk kemarin bicara tentang masalah perkembangan Pilkades, saya langsung ingat Pak Rektor gitu ya. Ternyata ketemu hari ini surat eksekutif review itu mau dikirim hari ini, dan mudah-mudahan segera mendapatkan respon Pak Rektor. Amin. Meskipun apa yang ingin disampaikan Pak Rektor kepada semua masyarakat yang mempunyai pikiran dan kesimpulan yang sama dari masalah ini, kalau hanya UTM saja mungkin tidak bisa dikatakan tidak cukup kuat ya.
barangkali Pak Rektor ingin minta kepada publik atau kepada siapapun elemen masyarakat yang ingin bagaimana ini segera mendapat respon dari Presiden, Pak Rektor. Ya, yang jelas kalau surat permohonan kami itu ke Presiden selaku Menteri Dalam Negeri sebagai leading sektor yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, tapi juga kami tembuskan kepada Ketua DPR dan kepada Ketua Komisi 2 DPR RI, Pak Diman, sebagai mitra dari Menteri Dalam Negeri. Jadi harapannya misalnya eksekutifnya ini agak lambat. Nah, harapannya Komisi 2 DPR RI bisa proaktif untuk ikut mendorong eksekutif itu agar segera mereview ya. Agar segera merevisi ya. PP khususnya yang pasal 41 angka 3 itu. Karena sesungguhnya Pak Liman, itu kan kewenangan DPR sesungguhnya. Aslinya ya. Karena yang itu kan menyangkut perlindungan dan pembatasan hak asasi manusia, dan itu mestinya di undang-undang. Nah, di undang-undangnya nggak membatasi itu, Pak Liman. PP-nya malah membatasi. Di undang-undang tidak membatasi itu. Enggak, iya. Mestinya Dewan, sebetulnya Pak Rektor ingin mengatakan mestinya Dewan reaktif dong dengan masalah ini gitu ya. Tersinggung tuh Dewan. Mestinya tersinggung. Mestinya. Khususnya Komisi 2. Jadi yang menjadi domainnya diambil secara sepihak oleh eksekutif. Pak Rektor kan dulu kalau sekarang kan Pak Rektor ya, kalau dulu kan mantan aktivis juga. Penting nggak dan perlu nggak apa yang dilakukan oleh UTM ini didorong juga oleh elemen yang lain dengan model-model yang lain, model gerakan yang lain. Kita berharap begitu, Pak Lina. Begitu ya. Iya, khususnya ke Komisi 2 biar tersinggung kan gitu kan. Iya, karena ini menyangkut kepentingan semua lah, bukan hanya kepentingan UTM. Kalau UTM apa sih kepentingannya dengan gelaran pemilihan kepala desa itu? Bahkan Pak Aliman kalau berbicara misalnya kepentingan pragmatis, jadi sesungguhnya dengan ketentuan pasal 41 ayat 3 huruf C itu UTM diuntungkan secara pragmatis. Saya tadi mau tanya itu cuma karena bulan puasa saya nggak kecepet. Bener, saya tadi mau tanya itu, tapi nggak enak saya. Iya, jadi secara pragmatis sebenarnya ketentuan itu menguntungkan UTM itu sih karena kesini lah gitu. Selaku lembaga independen yang selama ini dipercaya menyelenggarakan uji kompetensi. Kan begitu Pak Lima. Dan tentu itu kan ada biayanya. Tentu ada biayanya. Tapi untuk apa kita mengedepankan kepentingan pragmatis kalau justru secara kewajiban moral kita Pak ya, perguruan tinggi yang tridharma itu justru itu malah merugikan banyak masyarakat itu. Oke, Pak Rektor. Menurut saya UTM sebagai bagian dari perguruan tinggi milik pemerintah itu punya tanggung jawab untuk ikut memberikan solusi agar peristiwa-peristiwa kekerasan yang sering kali mewarnai pilkades akibat ketentuan maksimal 5 calon itu segera bisa diakhiri Pak Lima. Dan sekarang memilih untuk menjadi imam perubahan itu gitu ya. Salah. Pak Rektor, mungkin nanti Pak Rektor dari podcast ini ya teman-teman mahasiswa, teman-teman aktivis LSM, teman-teman HMI, teman-teman PMI, teman-teman GMNI, teman-teman IMM, teman-teman LSM yang lain ikut bersama-sama apa yang dimulai oleh Pak Rektor UTM ini yang sekarang mengirim surat kepada Presiden dengan jalur executive review dan juga ke Komisi 2 bisa diikuti oleh teman-teman yang lain dengan model dan bahasa yang menurut kalian semua. Gitu Pak Rektor ya. Biar ini semua betul-betul menjadi perhatian serius dari bangsa ini dan yang diinginkan segera terwujud.